Imam Nawawi menukillah sama ya apa yang tertulis dalam kitab Muhadzab. Apa kata Imam Abu Ishaq Syirazi dalam Muhadzab? Niat itu adanya di dalam kalbu. Ya. Dan dia makrunatun bil fi'li. Dan dia berbarengan dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang bilang, nggak usah pakai usolli. Oh, itu persoalan furu. Cukup kita berniat dari rumah, nanti kita langsung sholat di masjid. Oh, berarti dia nggak paham apa itu niat. Niat itu bareng. Kalau saya ke masjid niat mau sholat, itu baru niat berangkat. Belum niat sholat. Niat sholat itu ada barengan sama takbir. Itu ada di hati. Ketika menyebut karena Allah Ta'ala, itu yang disebut niatnya. Karena Allah Ta'ala berapa gitu, itu dalam hati. Nah, melafazkan niat itu hanyalah sugesti yang tidak wajib dilakukan. Jadi kalau sudah paham di sini, untuk apalagi debat. Kalau teman-teman sudah yakin dengan niat di hatinya, tidak perlu lagi melafazkannya. Kalau kemudian merasa nggak nyaman kecuali melafazkan, lafazkan. Dalilnya apa? Imam-imam kita, Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan imam-imam belakangan mengatakan bahwa niat itu dianjurkan untuk dilafazkan, termasuk Imam Nawawi, dianjurkan untuk dilafazkan, untuk apa? Untuk memantapkan. Dan ini dikiaskan dari amal haji. Jadi orang haji itu ada niatnya, labbaika hajjan, labbaika umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji atau umroh. Nah, ini dilafazkan, nggak baca ini nggak sah haji umrohnya. Jadi teman-teman yang dulu pergi haji umroh nggak baca ini, niatkan lagi, berangkat lagi deh sana ya, biar nanti ditunaikan lebih sempurna. Apalagi makna hadis ini? Saya kalau bersedekah dan zakat, misalnya saya mau zakat nih 2 juta, saya mau sedekah 2 juta, bedanya di mana? Di niat, di kolbu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat sunat fajar 2 rakaat, beda di mana? Beda di niat. Misalnya anggap saja teman-teman ini nggak kunut misalnya ya, sholat subuh 2 rakaat nggak kunut, sholat sunat 2 rakaat nggak kunut. Bedanya cuma di niat. Sholat zuhur dan asar, sholat sunat zuhur 4 rakaat, sholat sunat asar 4 rakaat, itu bedanya cuma di niat. Nah, itu secara hukum fikih. Apalagi arti niat? Jadi niat pertama artinya adalah apa? Gerak hati atau tujuan hati yang berbarengan dengan perbuatan. Tapi ada makna kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam permulaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutnya hudurul qalbi atau hudur niyah, ya, hudurul qalbi. Kesadaran hati saat beramal, itu disebut juga niat. Maka orang-orang yang sholat, tapi dia tidak ada kesadaran dalam sholatnya tidak diterima. Disebutlah fawailul musallin, celaka bagi orang yang sholat karena di ayat 2 ayat setelahnya mereka lalai. Ya. Baik. Inilah kira-kira makna innamal a'malu bin niyyat secara umum. Ini kaidah besar. Lalu muncul kaidah kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh hanyalah bagi setiap orang hanya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Sahabat-sahabat melakukan Allah, kita misalnya ya, sholat atau baca Quran, ingin dipuji, nanti tunggu aja. Dalam beberapa waktu nanti akan ada yang muji. Tunggu aja, bentar aja itu nanti ada yang puji. Begitu ajibnya niat, karena niat itu dia bergerak lebih cepat dari yang lain. Yang dikatakan misalnya dalam riwayat keutamaan berkurban, yang sampai bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi at-taqwa. Kan begitu. At-taqwa itu di sudur, dia buah dari niat yang tulus. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya? Jadi Nabi setelah memberikan kaidah, lalu Nabi memberikan contoh. Ini kaidah. Amal soleh tergantung niat. Berarti amal tidak soleh, nggak perlu pakai niat. Lalu setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini kaidah besar. Sekarang dikasih contoh. Di zaman Nabi, kasusnya adalah orang-orang berhijrah dari Makkah ke Madinah,
karena ingin berebut menikahi janda cantik namanya Umrul Qais. Nah, ini disebut dengan asbabul wurud. Nah, ini teman-teman, salah satu kewajiban seorang pengajar hadis sebelum mengajarkannya adalah mempelajari apakah hadis ini mempunyai konteks sejarah yang disebut asbabul wurud. Di belakangnya itu ada kisah-kisah yang kemudian membuat hadis ini muncul. Dan itu wajib bagi seorang pengajar hadis. Kalau enggak, maka dia akan bertabrakan nanti dengan ahli fikih, ahli akidah, dan lain-lain. Ya. Sama, misalnya contoh, kalau orang nggak paham konteks sejarah, ketemu hadis Nabi bilang, Inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu masuk neraka. Kan Nabi ngomong gitu ke orang. Kalau nggak paham sejarah ini, nanti orang akan bilang orang tua Nabi di neraka. Gitu. Nah, nanti kita akan sampai ke bab-bab tersebut jika Allah izinkan, insya Allah. Nah, lalu Nabi kasih contoh, siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ilah itu juga bisa berarti li ya. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita kembalikan ke mana asalnya ilah, maka pertanyaannya, siapa yang berhijrah kepada Allah? Hijrah secara bahasa itu artinya move, moving, intiqal min makanin ila makan, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu disebut dengan hijrah. Atau kita menjauhi suatu tempat, itu disebut hijrah. Maka ada sebuah hadis, la yahillu li imri'in muslim ay yahjura akhah, ya, fawqa salasi ayyam. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim untuk yahjura, hijrah juga. Yahjura, apa artinya di situ? Menjauhi saudaranya, tidak menyapa saudaranya selama 3 hari. Gitu. Satu akar kata tuh, yahjura. Nah, artinya menjauh, tidak menyapa. Maka hijrah itu bisa artinya menjauh. Ibtiad dan syai', ya. Maka siapa yang berpindah kepada Allah, Allah kan tidak bertempat. Ya, apa maksudnya? Maksudnya siapa yang berpindah karena Allah. Siapa yang berpindah dari kehendak nafsunya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihitung berhijrah kepada Allah dan Rasulnya meskipun badannya cuma pindah tempat di dunia, pindah fisik. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia capai, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang lawan jenis, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia hanya dinilai hijrah untuk itu. Nah, ini teman-teman, hijrah ini kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, hadis sahih Muslim. Tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Illa jihadun wa niyah, kecuali jihad dan niat. Jihad melawan musuh, melawan diri sendiri, melawan musuh yang ada, yang zahir, dan musuh yang tidak zahir. Waniyah dan niat yang tulus. Jadi jihad itu sekarang sudah terkhususkan maknanya kepada dua hal, yaitu hijrah itu sudah beralih makna ya ke jihad dan niat. Di hadis ini dikatakan bahwa hijrah, siapa yang hijrah karena dunia, secara harfiah dunia itu bermakna sesuatu yang dekat dan rendah. Sedangkan akhirat artinya sesuatu yang jauh dan dia tinggi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka dunia di situ disebut ula, yang awal, ya. Padahal sebelum ini kita sudah ada awal sebelum di sini, yaitu di alam yang lain yang disebut alam ruh, ya. Maka teman-teman semua, siapa yang hijrahnya karena hal-hal duniawi, duniawi di situ bisa bisnis. Saya dilaporkan oleh beberapa teman-teman, ada teman orang ini hijrah, dia berpenampilan dengan gaya A, karena dia jualan baju-baju, pakaian-pakaian, atau herbal-herbal yang dikonsumsi, yang dipakai oleh komunitas A. Nanti kalau dia pindah ke komunitas yang lain, jualan lagi, nanti dia beda jualan gitu. Jadi dia berhijrah karena ingin jualan bisnis. Dapat untung? Iya, dia dapat untung. Ya.
Tapi apakah itu yang dimaksud? Tidak. Ya. Yusibuha, tapi Nabi sudah jamin, kalau hijrahmu karena dunia, pasti kamu dapatkan. Karena bisnis, karena duniawi. Dunia itu teman-teman dibagi dua. Ad-dunya, ya, mata' wa mata'uha naw'ani. Ada dua. Maddi atau ghairu maddi. Materi dan non-materi. Materi ya fulus, makanan, rumah, pakaian, kendaraan, itu masuk. Ini membuat orang susah untuk move on, susah untuk keluar dari kesesatannya, ya, dari nafsiyahnya, dari dirinya, dari jeratan jiwanya, itu susah. Nah, dan yang kedua, ghair maddi, tidak materi, tapi dia nyata. Dua-dua ini nyata. Misalnya itu palsu 100%. Ya. Mereka ini jadi mu'alaf cuma karena ingin mendapatkan 1/8 zakat itu, ya, dan itu gede sebenarnya. Ya. Lalu kemudian menjelek-jelekan agama sebelumnya, bla 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 bla, dan kita tidak akan mau seperti itu, ya. Kita tidak perlu testimoni yang negatif, ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam kita sudah sempurna, sudah indah, sudah luhur, tidak perlu dengan menjatuhkan orang. Jadi satu kemuliaan itu tidak perlu dengan cara menjatuhkan orang. Maka teman-teman, in kunta alian, ya, fala tuhinu ahadan. Jika Anda memang mulia, maka jangan rendahkan siapapun. Ya. Lalu Nabi mengatakan, awim ra'atin yankihuha, atau ingin menikahi, kalau secara harfiah, perempuan. Karena Nabi lebih berbicara kepada laki-laki, tapi terjemahan maknawi yang kita pakai malam ini, atau ingin mendapatkan pasangan hidup yankihuha, yang bisa dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar alaih, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrahnya. Ya, ada orang yang hijrah, ya bagus-bagusin suaranya ketika Quran, ya, nanti biar dapat ikhwan atau akhwat yang suka dengan suara itu, ya. Suatu kali ada seorang kawan kita, imam masjid, imamin terus pakai suara-suara ala Sudes, ya, tahu Sudes, ya, Imam Masjidil Haram. Harapannya nanti biar yang di belakang jatuh cinta, atau di belakang yang pernah haji umroh nanti ngajak dia umroh. Bener, ba'da sholat ada yang bilang, Ustadz saya rindu ke Mekah Madinah, bla bla bla, ujung-ujungnya ayo nanti saya ajak Ustadz, kesampaian. Jadi apa yang dia niatkan sampai, karena jangankan Quran, ma'u zamzam lima syuriba lahu, air zam-zam itu akan menjadi wasilah mewujudkan apa yang kita mau. Apalagi Quran, kalamullah tabaraka wa ta'ala. Jadi banyak orang jauh-jauh mencari wasilah, jauh-jauh mencari istighosah, ternyata Al-Quran sendiri itu sudah cukup menjadi wasilah kita. Baik, hadis ini, jadi jika kita maknai lebih dalam, teman-teman semua, maka hijrah itu dibagi dua. Hijrah ruhani, yaitu kepada Allah dan Rasulullah, ada hijrah duniawi, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Maka yang diminta dari kita mulai malam ini, coba perbaharui hijrahnya, karena Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tiada hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah 8 Hijriah, jadi setelah 8 tahun Hijriah, itu baru Fathu Mekah. Setelah itu sekarang sampai nanti Imam Mahdi diislah oleh Allah, kapan itu rahasia Allah yang tahu, maka tidak ada lagi Fathu Mekah, kecuali nanti Imam Mahdi melakukan Fathu Mekah. Nah, maka teman-teman semua, yang ada sekarang apa? PR kita dua, jihad wa niyah. Jadi dua aja. Kita berjuang melawan diri sendiri, melawan musuh yang zahir,
Kemudian yang kedua, memperbaiki niat. Dan niat di mana? Niat di kolbu. Ini yang dilupakan orang. Maka kajian-kajian kita seharusnya banyak ngurusin kolbu. Seharusnya banyak ngurusin kolbu. Tapi kita kecewa sekali, kok jamaah diajak ngomongin bab fatwa. Akhirnya jamaah sudah mulai berfatwa di masyarakat. Akhirnya teman-teman yang baru ngaji berani menyalahkan kiai yang sudah ngajar 20-30 tahun. Jamaah yang baru setahun, 2 tahun hijrah berani menyesatkan ulama ahli tafsir yang umurnya 90% untuk Quran. Nah, ini mengecewakan sekali. Berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, berkaitan dengan semangat kita menuntut ilmu, ini juga berkaitan dengan niat. Dalam hadis Tirmizi, hadis Imam Hakim itu disebutkan bahwa man talabal ilma, ya, siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi li ghardin agradid dunya, karena tujuan-tujuan duniawi, baik popularitas, mau berdebat, mengalahkan fulan. Nah, ini mohon maaf, saya membaca beberapa teman-teman nih dari materi saya tadi, ada yang terbersit di hatinya. Wah, ini materi Ustadz bisa untuk bantah kelompok A deh, gitu ya. Tolong dibenerin, itu dibuang lagi deh. Saya nggak bermaksud untuk itu ya. Saya, wallahi demi Allah, saya tidak bermaksud itu. Kajian kita untuk mengislah diri kita sendiri, mengislah niat kita. Kalau itu terbersit, cukup katakan auzubillah minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang menggodaku untuk berdebat. Karena di hadis Imam Tirmizi dan Hakim tadi dikatakan, orang yang belajar karena niat untuk duniawi atau mendebat orang-orang bodoh, berbangga di hadapan orang intelektual ulama, lam yashum raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Saya nggak mau nanti teman-teman ngaji ke saya, tapi malah nggak mencium bau surga. Maka saya juga harus berniat. Kajian saya ini bukan untuk mengkonter Ustadz Fulan, bukan mengkonter kelompok Sianu, tidak. Kita nggak ada maksud. Jika kita menyebutkan contoh-contoh tadi, itu cuma tulil ibrah, bukan untuk menjelek-jelekan mereka atau merendahkan mereka. Ya, kalaupun misalnya ada terloncatkan, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di ujung hadis, teman-teman yang memuliakan Allah, ini pesan ilmiah, jadi suatu hadis disebutkan sumbernya. Jadi tradisi ini adalah tradisi umat Islam. Maka Imam Al-Hakim dalam muqaddimah kitabnya Mustadrak al-Sahihain, ini kitab hadis yang juga sahih, meskipun tidak semua orang menyepakatinya, di situ disebutkan bahwasannya sanad adalah khasisatun, adalah keistimewaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum hari ini tidak bersanad, tidak punya ijazah, maka tidak ada yang akan menghubungkan antum dengan para ulama salafus saleh. Maka semua pengakuan itu hanya berujung kepada tadlis, ya, kebohongan yang terselubung tanpa disadari, itu terjebak kepada berbohong kepada diri sendiri. Kita nggak ketemu mereka, nggak punya sanad mereka, dari mana kita tahu kita mengikuti mereka? Nah, Imam Nawawi dengan jujur mengatakan, padahal hadis ini sudah masyhur, rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bazdawai al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini ternyata nama aslinya Muhammad bin Ismail. Beliau juga anak yatim, ya, dan waktu kecilnya beliau ini buta. Jadi Imam Bukhari kecilnya buta. Lalu melihat anak-anak bermain, beliau kemudian malah nabrak pintu karena nggak punya mata, nggak bisa melihat. Akhirnya ibunya menangis dan berdoa sembari bersalawat, ya Allah, sembuhkan mata anakku, beri dia penglihatan yang sehat. Saat dia nangis, dia peluk anaknya, tertidur. Di saat itu bertemu Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Dan apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengatakan, doamu telah diterima. Ketika bangun, ternyata si Bukhari kecil udah duluan bangun dan mencium-cium, memegang-megang muka ibunya. Dan mengatakan, ya amati, wahai ibuku, ya. Disitulah dia merasa takjub. Jadi, tidaklah ada Bukhari kecuali ibunya
juga seorang wali. Jadi ibunya Imam Bukhari itu berakhlak seperti wali. Apa cara satu dari akhlak kewalian? Mempunyai keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyaklah wali-wali perempuan yang tersembunyi. Nah, semoga teman-teman yang punya pasangan, pasangan yang mempunyai rahasia itu, teman-teman yang belum menikah, baik perempuan, ikhwan akhwat, menyimpan rahasia itu di kalbunya, rahasia yakin. Sayyidina Ali mengatakan modal rezeki itu cuma dua, yakin atau mengejar rezeki. Orang yakin dikejar rezeki, tapi beda dengan orang males ya. Lalu yang kedua, orang yang mengejar rezeki. Semoga kita bisa menempatkan diri di mana harus dikejar, di mana harus mengejar ya. Dan teman-teman semua, menikah itu bagian dari rezeki, bisa kita dikejar, bisa kita mengejar. Baik itu ikhwan ataupun akhwat. Semoga nanti Meme Foundation bisa menjadi wasilah untuk itu ya, Ustadz Hasan ya. Amin. Baik. Lalu yang kedua, apa yang perlu diketahui, Imam Bukhari bukanlah orang yang tinggal di negeri Arab. Meskipun masih keturunan Arab, tapi beliau tinggalnya di Bukhara. Alhamdulillah Allah izinkan saya pernah ke sana, dan jauh sekali. Sekitar 4.000 kilo jaraknya dari Bukhara ke Mekah. Dan hadis ini diperoleh Imam Bukhari setelah beliau melakukan perjalanan dari Bukhara ke Mekah, mengejar seorang murid dari Imam Syafi'i namanya Imam Al-Humaidi. Nah, saya ulangi teman-teman, Imam Bukhari untuk dapat hadis ini nggak bilang saya langsung ke Rasulullah aja gitu ya, nggak ada itu ceritanya dulu tuh. Ya, semuanya harus pakai referensi karena sanad itu artinya referensi. Beliau kejar pakai onta, dikejar dari Bukhara, belum berjalan ya, musim dingin, musim panas, salju, padang pasir, angin keras, bekal habis, itu beliau lewati. Waktu musim haji, beliau haji dengan ibunya dan adiknya Ahmad. Lalu ketika hendak balik, beliau mengatakan kepada ibundanya, "Wahai ibuku, aku hendak belajar kepada ulama Mekah." Padahal beliau saat itu sudah hafal 70.000 hadis. Nah, disitulah bertemu dengan Imam Al-Humaidi. Nah, maka teman-teman, betul sekarang Zoom enak ya, antum bisa ngaji, nggak perlu datang kemana-mana lah. Tapi nanti kalau sudah ada vaksin, sudah mulai normal kembali, coba azamkan dalam hati. Saya ingin mengunjungi guruku meskipun sekali. Gitu. Jadi yang jauh-jauh itu coba antum azamkan. Kalau dia dekat denganku, aku ingin bersamanya, aku ingin ngaji kepadanya setiap minggu, bahkan setiap hari kalau perlu ya. Baik, yang kedua, Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Disebut Imam Muslim. Beliau pun nggak tinggal di Arab, tinggalnya di mana? Di Persia. Maka beliau di belakangnya ada Naisapur. Antum kalau nanti buka di GPS, Naisapur itu jauh sekali. Namun dia satu arah dengan Bukhara ya, orang ke Bukhara dulu, nanti turun ke Naisapur, baru nanti Irak, baru nyampe nanti di Hijaz ya. Panjang sekali perjalanannya. Bedanya Imam Muslim ini dia komunitas Arabnya lebih banyak. Sedangkan Imam Bukhari sebelum belajar Quran dan Sunnah, beliau dikursuskan dulu oleh ibundanya belajar bahasa Arab karena beliau lahir di Uzbek, salah satu wilayah Rusia hari ini. Nah, hadis ini teman-teman muttafaq alaih. Nah, apa arti muttafaq alaih? Jadi kalau ketemu nih muttafaq alaih, itu hadisnya baik Bukhari dan Muslim punya guru yang sama. Sehingga sanadnya nih, gurunya ke atas sampai ke Rasulullah sama, dan hadisnya, lafaznya, matannya sama. Disebutlah muttafaq alaih. Ada lagi istilah hadis riwayat Bukhari Muslim. Belum tentu dia muttafaq alaih, karena mungkin gurunya beda, tapi hadisnya mirip. Nah, kira-kira itu teman-teman semua, beberapa refleksi kerohanian dari hadis ini. Kita berharap hadis ini kemudian menjadi wasiat untuk diri sendiri agar selalu membersihkan kolbu, agar selalu berniat yang baik. Semoga Allah Ta'ala meluruskan niat kita, karena disitulah Allah memandang, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah hanya memandang kolbumu, tidak pandang lama sujudmu, tapi pandang lurus niatmu dalam sujud. Allah tidak pandang berapa juz
bacaanmu, tapi Allah pandang bagaimana engkau tulus dalam membaca. Allah marzuqnal ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Ustadz Hasan Faruqi. Tafadhal Ustadz.